Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, saya Rufinus Putra, keturunan dari Ilahi, selaku moderator, dan bersama anggota saya, Yunita Nindi Setianingsih, Wijiani, Rusdiana Safira Ibori. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penerapan protokol kesehatan di tempat kerja. Waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada presentator pertama. Ya, selamat siang. Di sini saya akan menjadi presentator pertama. Yang pertama ada pengertian. Protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada semua tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Jadi protokol kesehatan itu adalah sebuah serangkaian tata cara kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan meminimalisir penyakit. Yang kedua adalah protokol kesehatan di tempat kerja adalah upaya pencegahan penyakit, memelihara serta melindungi kesehatannya sendiri di tempat kerja. Penerapan protokol kesehatan sangatlah penting untuk menjaga pekerja untuk tetap sehat, apalagi saat ini dunia sedang dilanda virus COVID-19 yang sangat berbahaya. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari protokol kesehatan di tempat kerja adalah agar pekerja tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keselamatan atau kesehatan pekerja lainnya. Mematuhi protokol ini tidak sepenuhnya dapat membuat pekerja terhindar dari paparan penyakit, namun tentunya dapat mencegah dan meminimalisir dampak resiko paparan di tempat kerja. Slide berikutnya akan dibacakan presentator berikutnya. Baik, saya akan menjadi presentator yang ketiga. Penerapan protokol kesehatan di tempat kerja. Area kerja tertutup. Peningkatan pertukaran udara bersih dari luar hingga 20% sampai 100%. Adanya perlakuan upaya desinfektasi udara masuk pada saluran intel sistem tata udara. Adanya prosedur pembersihan atau desinfeksi pembukaan benda-benda terutama yang digunakan bersama dengan banyak pekerja. Tetap selalu menggunakan masker sesuai peruntungannya. Area kerja terbuka. Melakukan identifikasi kebutuhan sesuai penilaian risiko dan penyediaan sarana cuci tangan tambah untuk pekerjaan yang bekerja di area terbuka. Memasang media edukasi di lokasi yang terlihat oleh pekerja, kontraktor, pemasok, dan pengunjung. Penyesuaian APD berupa masker yang juga dapat melindungi dari transmisi COVID-19. Tetap memperhatikan kebersihan pakaian walaupun bekerja di luar ruangan. Area umum. Batasi kunjungan dari pihak lain, menyediakan sarana cuci tangan di area umum, lakukan pencatatan pengunjung utama, menyediakan jalur terpisah untuk meminimalisir pekerjaan berpapasan satu sama lain. Di sini saya akan membacakan tentang pengendalian protokol kesehatan di tempat kerja. Yang pertama ada eliminasi. Pengendalian eliminasi dapat dilakukan dengan tidak melakukan jabat tangan. Sebagai gantinya dapat dilakukan dengan cara lain untuk memberi salam seperti melambaikan tangan, senyum, salam siku, dan lain-lain. Yang kedua, substitusi. Pengendalian substitusi dapat dilakukan dengan memberlakukan sistem bekerja dari rumah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kontak langsung antar pekerja. Yang ketiga ada pengendalian teknis. Pengendalian teknis yang dapat dilakukan meliputi sterilisasi rutin fasilitas umum,
di tempat kerja dan penyediaan fasilitas protokol kesehatan lainnya. Yang keempat, pengendalian administratif. Pengendalian ini dapat diterapkan di tempat kerja mencakup penyediaan dan penempelan poster edukasi terkait COVID-19, penyuluhan terkait COVID-19 kepada seluruh tenaga kerja. Yang kelima ada APD atau alat perlindungan diri. Ini digunakan ketika pandemi COVID-19 di tempat kerja dapat meliputi masker, face shield, sarung tangan, safety gloves, dan seragam kerja lapangan lengan panjang. Protokol kesehatan pekerja. Ini berupa perubahan perilaku atau adaptasi kebiasaan baru dari para pekerja. Sebelum kerja, saat pergi bekerja, usahakan untuk menghindari penggunaan transportasi umum. Bagi pekerja yang menggunakan transportasi umum, terapkan protokol kesehatan secara ketat. Saat bekerja, mengoptimalkan penggunaan metode daring saat rapat. Jika terpaksa melakukan rapat tatap muka, pastikan penerapan protokol kesehatan dan lakukan pencatatan peserta. Setelah kerja, pekerja mengganti atribut kerja termasuk masker dengan baju rumah saat meninggalkan area kerja. Jadi agar kayak lebih bersih gitu ya sistemnya. Berikutnya itu sebelum bekerja, seluruh pekerja wajib dalam kondisi sehat dan seluruh pekerja wajib mengikuti prosedur screening yang telah ditetapkan perusahaan. Saat bekerja, pembatasan pergerakan pekerja, sebisa mungkin pekerja tidak melakukan aktivitas di area ruang kerja yang bukan merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Secara disiplin, pekerja menggunakan masker dan menerapkan prosedur kebersihan tangan, yaitu dengan mencuci tangan. Setelah kerja, saat sampai di rumah, melepaskan sepatu atau alas kaki di luar rumah. Berikutnya, menempatkan barang-barang pribadi yang dibawa keluar rumah seperti dompet, telepon genggam, kacamata, kunci, dan lainnya dalam satu wadah khusus yang tertutup. Kemudian dilakukan proses pembersihan. Kayak disemprot, nanti baru diusap menggunakan sapu tangan atau tisu. Berikutnya, Mbak. Sebelum kerja, absensi kehadiran dilakukan dengan metode tanpa kontak langsung. Jika memungkinkan, pekerja melakukan penggantian baju rumah dengan atribut kerja, termasuk masker sebelum masuk ke area kerja. Saat kerja, pekerja diminta untuk membawa peralatan pribadi seperti peralatan makan dan minuman serta peralatan ibadah. Tidak melakukan aktivitas di luar area tempat kerja seperti makan siang atau ibadah untuk meminimalisir kontak dengan lingkungan luar. Setelah kerja, segera mandi dan bersihkan seluruh tubuh sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga lain. Segera mencuci pakaian yang digunakan dari luar rumah dengan deterjen. Kesimpulan dari diskusi ini yaitu optimalisasi protokol kesehatan di tempat kerja dapat diwujudkan dengan menerapkan pengendalian COVID-19 berdasarkan hierarchy of control. Kegiatan penyuluhan dan diskusi online kepada pekerja diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pekerja akan pentingnya penerapan pengendalian tersebut, sehingga protokol kesehatan di tempat kerja dapat diterapkan secara optimal. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas kerjasamanya.